itu cari yang perawatannya mudah. Iya. Yang kedua, kira-kira teman-teman ini orang pun dilepas liarkan di padang savana pun juga hidup. Cuman Tapi nggak tahu seperti apa. dia makannya pakai apa nggak tahu. Kalau manusia kan kita bisa beraktivitas, misalkan kalau kita bisa berdiri dan lain-lain. Kalau tanaman berdirinya pakai apa? Ya pakai akarnya. Oleh sebab itu perlu dikasih tambahan kayak gitu. Baik itu pupuk kimia organik ataupun kimia anorganik. Di sini juga saya mau menekankan ya Mas ya. Banyak kalangan orang itu bilang, oh itu pupuk organik, saya pupuk organik, saya pupuk kimia. Sebenarnya semua itu sama-sama kimia. Cuma yang membedakan kimia organik dan kimia anorganik. Bedanya apa Mas itu? Kalau kimia anorganik itu kita yang melakukan campur tangan manusia yang berdasarkan dari hasil tambah. Itu adalah pupuk kimia anorganik. Kalau pupuk kimia organik adalah dari sisa-sisa baik tumbuhan atau sayur-sayuran, itu pupuk Yang kita kimia organik. buat sendiri, yang sering dibuat Nah. di rumah itu ya. Nah sekarang ibaratnya gini loh, saya ambil contoh paling mudah wes. Nah kalau misalkan air minum itu sebenarnya organik atau kimia Mas? Air minum C organik. Benar, Benar. organik, dia kimia organik. Kimia Kenapa? organik. Karena dia mengandung unsur H2O. Ada unsur Ada kimianya ya. kimianya. Nasi yang kita makan itu juga ada unsur kimianya. Jangan kan kayak gitu wes rasa abot-abot. Oksigen yang kita hirup itu kandungannya O2 loh. Itu juga kimia. Makanya banyak salah kaprah menyalahkan saya ini pertanian organik, saya petani organik, kamu itu petani kimia. Loh, semua itu kimia. Yang membedakan adalah kimia organik dan kimia anorganik. Kalau saya, karena berdasarkan beberapa literatur yang saya baca seperti itu loh. Bahkan organik pun juga ada unsur kimianya ya. Tetap. Bahkan kalau misalkan udah cari aja salah satu anggota badan tubuh kita yang tidak mengandung unsur kimia apa wes. Hebat. Serius Mas, hebat kalau ada orang. Ada, ya? Bener. Hebat kalau ada orang yang menemukan itu ya. Yang 100% tubuhnya organik. Maksudnya tanpa ada unsur kimia gitu. Tanpa ada unsur kimia. Hebat wes. Nah, aku nih ya. Oke. Kalau selanjutnya yang ingin kami tanyakan ini Mas, sebenarnya kalau ada mungkin teman-teman di luar sana yang pengen hidup 100% dari dunia pertanian, pengen jadi petani 100%, itu hal apa saja yang harus dilakukan atau disiapkan? Yang pertama kita harus punya lahannya Mas. Jelas. Paling penting itu Mas. Amin nandur nang kebun sapa nang sawah sapa? Modal pertama adalah lahan, modal kedua adalah uang. Udah itu doang, cukup. Modal dan uang. Ya, modalnya adalah lahan dan uang. Udah itu cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena apa? Ketika kita udah punya lahan, kita punya modal, kita bisa misalkan aku nggak mau capek-capek nih di sawah. Sekarang sudah teknologi maju. Itu kita bisa menggunakan beberapa alat yang sudah dikerjakan dengan mekanisme robotik. Kita hanya bisa mantap pakai gadget juga bisa. Itu udah banyak yang dikembangkan baik di luar negeri atau gimana. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau misal kita udah memiliki itu, yang penting tekannya kita mau nanam tapi ogah-ogahan ya kapan sore Mas. Betul. Nah sekarang ibaratnya gini, kalau orang ibaratnya ya maaf, misalkan ada orang dari perkantoran, pekerja kantor, tiba-tiba di lockdown. Wah, saya kepikiran di rumah tuh nggak ada kerjaan. Saya tak nanam padi wes deh. Ya udah nanam aja, tapi dia tidak tanya kepadanya orang-orang yang expert di bidangnya tersebut. Yang dia bidangnya di perkantoran, misalkan sebagai admin. Ya dia cuma bisa ngitung perhitungan keuangan aja kayak gitu loh. Nah, tapi dia di lapangan untuk bagian pertanian ini nggak ada, masih kosong. Ibaratnya masih kertas putih. Makanya pun dicoret-coret. Misalkan trial errornya kayak gitu loh. Trial errornya itu pasti ada. Asalkan begitu kita misalkan kok tanam padi itu nggak sesubur punya yang sebelah ya. Itu ya jangan kecewa karena kita masih mencoba. Jangan kan kayak gitu. Orang petani yang udah expert ibaratnya udah
budidaya berpuluh-puluh tahun dari kehidupan kecilnya dia dari petani sampai sekarang masih petani, itu pun masih kadang Masih mengalami gagal. mengalami fluktuasi yang berbeda, kadang hasilnya tinggi, kadang hasilnya rendah, kan tergantung kondisi alam kita. Baru lagi ini alam mendukung atau tidak. Kalau berkaitan dengan mental, kami percaya gini sih mas, entah ini benar atau salah. Kalau kami ketemu teman-teman yang mau jadi petani, kami selalu menyarankan wes jangan langsung uji coba di lahan besar, tapi latihan sih. Karena kami percaya begini, contohnya di padi ya mas. Di sawah itu bukan pekerjaan yang terlalu berat, cuman kadang ada rasa gengsi, ada rasa malu, terus kemudian katakanlah ada anak muda yang dia nggak pernah ke sawah, terus dia ke sawah lalu Dicengi lah ibaratnya. dicengin lah sama temen-temennya, sama tetangga-tetangganya. Nah menurut kami itu juga bagian dari mental gitu. Nah hal-hal seperti itu perlu nggak mas diperhatikan kira-kira? Sebenarnya itu justru yang paling penting itu juga mental kita tuh kuat atau enggak dari semua orang ibaratnya ya seperti yang kita ambil contoh tadi, misalkan dia dari perkantoran tiba-tiba dia mengolah sawah, pasti sama teman-temannya juga ngomong, kamu biasanya kerja di kantor dengan ruangan dingin AC. Kalau misalkan itu yang terjadi pada diri saya mas ya, saya cuma mengajukan aja toh ibaratnya aku kerja untuk diriku sendiri, untuk hiburan diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau misalkan nanti pun hasilnya berlebih, ya itu pasti akan kita sedekahkan atau kita berikan ke orang lain yang membutuhkan. Seperti itu. Kita nggak ganggu mereka gitu. Yang penting kamu nggak ganggu ke saya juga nggak akan mengganggu pekerjaan. Kuncinya apa? Kalau misalkan tiba-tiba mereka ibaratnya ya banyak sih, kadang ada orang-orang yang sirik kayak gitu, kita sedang melakukan penanaman apa, tiba-tiba besoknya masih hijau, tiba-tiba dikasih racun rumput kayak itu mati. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu karena ya sebenarnya ngapain sih biar mereka balik lagi ke pekerjaan yang awal ya. Atau kadang yang lebih sering ini sih mas, tiba itu Nah, ya kan, oh nggak seperti itu gitu. Biasanya tuh gini. Nah, itulah kalau misalkan kita masih mencoba di awal, ya udah kita pakemkan mana yang akan kita anut. Oh, oke. Kayak gitu. Misalkan nah saya tuh melihat contoh yang saya misalkan yang jadikan kita panutan untuk pencapaian itu hanya siapa, kita tanyakan ke orang itu. Kita mengulik bagaimana cara pengolahan lahannya, bagaimana teknis pemupukannya, bagaimana teknis perawatan untuk hamanya, bunganya. Itu penting. Kita Kadang punya nanti kalau role model lah ya. kalau misalkan nggak ada role modelnya, wah lah kok tanam padiku dimakan merang semua, itu bagaimana? Benar-benar. Dan kita belum siap ya gitu. Nah makanya itu tadi mencoba untuk bertani itu jangan langsung ke skala besar. Oke lah kalau kita ke skala besar nggak masalah. Asal modal ada, kita bisa mempekerjakan orang. Yang pertama itu bisa mempekerjakan orang dan dia nggak takut rugi. Kalau misalkan mau dikelas sendiri. Ini ya kan kalau misalnya kita punya lahan besar, modal besar, kita mempekerjakan orang, itu juga kita memberikan hikmah ke orang lain, memberikan pekerjaan ke orang lain lah ya. Benar. Itu justru akan roda rezeki kita kan akan mutar. Tapi kalau misalkan kita mau mencoba, misalkan saya nih dari akademisi saya mau praktek lapangan langsung, saya nggak punya lahan nih. Misalkan ada orang yang menawarkan, mas saya punya lahan nih, monggo kalau misalkan sampean mau belajar, ya udah akan saya coba beberapa literatur yang sudah saya baca, saya terapkan gitu. Baik itu nanti kan kalau di Jogja itu ada yang modelnya tanaman jejer rego, ada yang enggak. Sebenarnya kalau misalkan dari skill akademisi yang saya baca itu ada plus minusnya. Misalkan kalau jejer rego otomatis rumputnya nanti akan semakin banyak. Iya. Karena ibaratnya satu tanaman padi bisa menghasilkan anak. Iya. Jadi nanti kalau misalkan jaraknya semakin ada ruang, otomatis pembiakannya juga semakin banyak. Tapi kadang yang kesalahannya rumput. Nah, itu kesalahannya di situ ketika masa-masa pemunculan tunas rumput baru itu ya tantangannya di situ, kita harus merawatnya di situ.
Jadi nggak Rewardnya serta lebih merta, lah ya. nggak serta merta bahasanya. Oh di Cilegon itu gini-gini, kalau di luar gini-gini. Tapi harus ingat perawatannya bagaimana. Kita harus menguasai juga kayak gitu. Enggak ujuk-ujuk lah ya. Enggak, tetap harus ada step by stepnya. Mau orang ibaratnya orang petani itu mereka bisa sukses ibaratnya itu mereka juga secara tidak sengaja mereka tuh sebenarnya melakukan penelitian. Kalau perspektif saya loh mas ya. Perayaan error sendiri ya. Iya. Karena mereka mencoba menggunakan sejar legowo. Oh, hasilnya sekian. Tapi kok biaya di perawatannya mahal. Saya menggunakan ini. Oh, ya. Jadi bisa mengkompar sendiri. Sebenarnya mereka tuh saya salut ke petani meskipun beliau petani tanaman padi ini tidak memiliki gelar sarjana dan apapun itu, mungkin bahkan mbah buyut saya dulu SD pun nggak lulus. Itu sebenarnya mereka itu sudah memiliki ilmu penelitian yang sangat jauh lebih wow daripada beberapa mahasiswa pertanian yang melakukan penelitian ala-ala. Menurut saya ala-ala kenapa? Karena ya cuma sekedar mendapatkan data. Kalau mereka, kalau petani selain dia tidak mendapatkan data secara aktual karena tidak ditulis, tapi ilmu sudah terpajang di otaknya, Sudah paten sendiri di kepalanya. ya. Terakhir mas yang ingin kami tanyakan untuk teman-teman mungkin di luar sana yang mau menjadi petani, katakanlah untuk di Jogja ya, lebih baik milih mana kalau mau menanam sayuran atau padi? Balik lagi sih mas, kalau kayak gitu balik lagi ke orangnya. Kembali lagi ke orangnya. Pertimbangannya oke. Pertimbangannya yang pertama, kalau misalkan dia mau ke lahan tanaman padi, punya lahannya atau enggak? Tuh harus dipikirkan di situ. Kalau misalkan nggak punya lahannya ya udahlah, kita tanaman sayuran aja menggunakan polybag nggak masalah. Kalau misalkan mau yang sedikit unik atau sedikit yang tidak mau ketinggalan zaman, bisa menggunakan hidroponik. Ya semua tergantung kita semua sih mas, balik ke dirinya masing-masing. Aku ingin konsen ke apa? Kira-kira aku bisa nggak merawat tanaman ini dengan kalkulasi waktu yang saya butuhkan untuk merawatnya berapa persen dari aktivitas saya keseluruhan dari jam, ibaratnya aktivitas kita dimulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kira-kira ada nggak waktu senggang untuk merawatnya? Jadi kalau saran saya ya tergantung kita. Aku misalkan sekarang kan ada beberapa orang-orang pekerja kantoran yang sistemnya ada yang WFH, ada yang WFO, ya sering pilih ganti. Nah itu misalkan dia mau belajar di dunia pertanian khususnya tanaman padi ya nggak masalah, asalkan kamu punya lahan sawahnya, kamu mau belajar dan jangan takut rugi ataupun takut gagal panen. Kegagalan adalah keberuntungan yang belum tercapai atau yang tertunda. Intinya kayak gitu sih kan saya. Kalau dari segi ekonominya mas, kalau segi dari dua ekonominya itu dari padi dan sayuran lah berarti sebenarnya sama aja sih mas kalau Sama menurut aja. saya. Intinya kan kalau misalkan kita skala kecil di tanaman padi kita bisa ibaratnya kebutuhan pokok kita untuk tanaman pangannya udah ada, kita tinggal beli sayur. Begitu sebaliknya kalau kita budidaya tanaman sayur kita hanya tinggal beli berasnya, tapi kita sudah tercukupi dari sayuran yang kita miliki. Ataupun nanti kalau ada yang berlebih berarti keuntungan kita untuk dijual. siap. Matur nuwun mas atas waktunya dan obrolannya. Siap. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan ke anak-anak muda yang mau menjadi petani supaya nggak hanya menjadi petani karena aku ingin melawan. Oh, intinya emang saya cuma pesan satu sih mas, tunjukkan aja, realisasikan apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai kita gas ya, serasa nggak gas tau gue ibaratnya. Sekarang pun kalau saya berbicara misalkan saya punya lahan pertanian, saya malah lebih cenderung suka ke lahannya mas. Karena apa? Kita kalau di kantor tuh kita jagoan ibaratnya, kita jadi oh kamu harus ini, kita ada deadline. Kalau orang petani itu ya deadline-nya yang apa? Kita deadline-nya cuma nunggu dia panen aja. Sibuknya yang musim-musiman ya mas. Intinya ya, kamu mau belajar pertanian gas, terasa gagas omongannya Togo. Oke. Masih kamu sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana apapun itu, kalau kamu mau jadi petani mulia uripmu. Wong sing maido kowe iku
urung mesti dhek iso nandur. Jaminan. Wong maido awakmu urung mesti dhek mangane watu, par mangane sego. Sego tekan ndi? Nggak mungkin. Ah. Dan sampai sekarang belum ada cara lain untuk menghasilkan pangan selain dari menanam. Bener. Kalau saya setuju itu. Ya, dimanapun itu. Di Dimanapun negara-negara maju pun belum ada. belum ada. Meskipun dia mau pakai katanya input itu bisa mengganti makan. Ah, kok warp nendi-nendi kok input. Orang juga Mas. Oh, saya diinpus wong loro iku pengen sehat ini sama sego. Bener. Arep ganti pil, cek wetengmu mengkerat nah, modar iya. Karena aku prinsip ngono, ah. Bener. Oke. Matur nuwun Mas. Ya. Atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Tapi Oke, saya tetap satu pesan. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dan juga di follow, di subscribe. Biar apa? Biar kita channel Sabda Desa ini bisa berkembang dan movementnya ini bisa berjalan terus. Amin.